Dan saudara, sektor digital semakin booming karena pandemi. Namun ada kelompok yang seringkali dianggap gaptek, lansia misalnya, yang masih saja terus meraba agar tidak tertinggal cepatnya kecanggihan teknologi. Di usia yang tak muda lagi, Rita Budi harus belajar hal baru agar bisnis kuliner ayamnya tetap maju. Demi bertahan di tengah hantaman pandemi, Rita mulai masuk ke ranah digital. Penjualan bisnis kuliner yang sudah jadi ladang rezekinya sejak lama turun drastis selama pandemi. Selama ini Rita hanya menggantungkan penjualannya pada pembeli yang berbelanja ke pasar. Tak pernah terfikir harus berjualan lewat digital. Bukan hal mudah, terlebih digital biasanya jadi musuh orang tua yang dianggap gagap teknologi alias gaptek. Saya tuh dulu mau apa-apanya manual ya, dari nyatet untuk belanjaan, dari belanja juga ke pasar gitu kan. Nah udah gitu terus masih pesimis juga, soalnya apa gimana juga yang namanya saya tuh ini ntar salah ngetik, ntar salah mecet ya, maksudnya salah tekan gitu kan. Terus kayak gitu, terus habis itu masih nunggu lama juga kan, kadang itu apa muter itu yang namanya HP gitu ya. Semenjak berjualan lewat digital, penjualan bisnis kuliner Rita perlahan mulai membaik. Tercatat keuntungan gerai makanan miliknya kini naik 15% setelah berjualan lewat digital. Waktu awal-awal itu memang waktu toko tutup segala dan kita masih mencari-cari seperti apa, itu memang omset memang turun sampai sekitar 40%-an ya. Tapi setelah itu lama-lama banyaknya orang-orang yang pada juga mengenal kami ya, mengenal kita gitu, itu makin banyak tuh orang yang pesen gitu ya. Udah gitu mulailah naik omset itu, dari yang itu mulai sekarang tuh sampai 15% gitu ya. Salah satu penyedia aplikasi pesan makan digital Grab Indonesia mengatakan dari 500.000 tenan yang bergabung di tahun 2020, sebagian besar adalah pengguna pertama bidang digital. Upaya pelatihan digital dilakukan agar kelompok gagap teknologi bisa lebih mudah menjalankan usahanya. Kepada para lansia yang mungkin gitu kan susah untuk mengerti untuk bagaimana caranya mendigitalisasi toko mereka atau warung mereka atau restoran mereka gitu. Jadi kami bekerja sama banyak pihak karena itu penting banget buat kami, karena kalau kami sendiri juga kami kan nggak tahu ya Mbak Disti. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Sahabat UMKM. Itu adalah bagian dari strategi kami untuk menjangkau dan menjemput bola. Di Indonesia, saat ini 73,7% dari total penduduk Indonesia menggunakan internet. Berarti ada 196,71 juta penduduk. Dengan semakin bertumbuhnya pengguna internet, tingkat literasi digital jadi PR. Survei Literasi Digital Indonesia 2020 menunjukkan literasi digital Indonesia berada di poin 3,47 dari skala 1-5. Dari survei yang sama, literasi digital generasi X dan baby boomers menunjukkan 9% indeks literasi digitalnya rendah, sementara indeks literasi digital tinggi hanya 10% dari responden yang disurvei. Padahal dari data sensus penduduk BPS di 2020, generasi X dan baby boomers, yaitu mereka yang berusia di atas 39 tahun, masih mencapai 22,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi usaha menjadi hak setiap orang, termasuk generasi baby boomers yang cenderung dicap gagap teknologi. Tim Liputan Kompas TV.